Kebahagiaan dan kesengsaraan antum adalah tergantung hubungan antum sama Allah. Kapan antum jaga hubungan sama Allah, demi Allah kebahagiaan akan datang. Walaupun antum tinggal di sebuah gubuk yang kecil, walaupun antum cuma makan roti yang kering. Dan kapan antum durhaka dengan sang pencipta Allah, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun rumahnya besar, makanannya banyak, mobilnya mewah, penyakitan, punya masalah banyak, sesak dadanya. Itu sudah sunnatullah. Dan Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam sistem yang sudah Allah ciptakan itu. Orang-orang beriman, patuh kepada Allah, kalau kita ikuti langkah mereka sama dengan mereka. Para nabi-nabi, semua nabi sudah disebutkan bagaimana orang beriman bersama mereka selamat dan bagaimana orang-orang kafir di antara mereka dihukum oleh Allah. Pada saat jenazah orang-orang kafir Mekah di perang Badar dikumpulkan, lalu Nabi suruh masukkan ke dalam sebuah sumur, ditumpuk semua jenazah mereka. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari? Wahai fulan bin fulan, dipanggil, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai fulan, fulan, disebutkan nama-namanya. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan buat kalian? Sesungguhnya, kata Nabi, aku telah mendapatkan apa yang Tuhan ku janjikan untukku. Artinya, karena aku beriman, Allah berikan kemenangan. Kalian sekarang mati dalam keadaan kafir, pasti kalian sudah dapatkan juga ancaman neraka itu. Apa kata Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Anda sementara mereka sudah mati? Kata Nabi SAW, sesungguhnya hai Umar, mereka lebih jelas mendengarkan suaraku daripada engkau mendengarkan suaraku. Artinya Allah buat mujizat buat Nabi SAW. Bukan semua orang bisa berbicara dengan orang mati, tapi mujizat. Maka Nabi SAW mengatakan Allah buat mereka mendengar itu. Dan mereka sudah mendapatkan ancaman-ancaman itu. Ada juga buku teman-teman sekalian ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Judulnya itu kalau tidak salah 559 kisah nyata alam barzah. Beli buku itu teman-teman. Sekian banyak kisah tentang kuburan orang-orang saleh, tidak sengaja digali, ditemukan masih utuh jenazahnya. Sekian banyak kuburan orang-orang fasik, ahli maksiat, digali penuh dengan siksaan. Waktu di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia, tepatnya kurang lebih 50 tahun setelah perang Uhud. Kalau saya tidak salah terjadi ini di tahun 53, kalau saya tidak salah. Sempat ada mata air yang saluran airnya itu kalau mau ditarik untuk penduduk Madinah melewati kuburannya syuhada Uhud. Hamzah, Mus'ab, Abdullah bin Haram dan sahabat-sahabat Nabi yang lain di perang Uhud, 70 orang itu. Maka Muawiyah mengatakan, coba gali kuburan sebagian syuhada ini supaya saluran airnya bisa lewat, dipindahkan di tempat yang sekarang. Karena perintah khalifah, juga beberapa sahabat hidup zaman itu tidak melarang. Maka dilakukanlah. Subhanallah, di antara yang tergali adalah kuburannya sahabat yang mulia Hamzah dan juga Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh. 3 sahabat ini yang terutama yang kena galian kuburan itu. Maka mereka memberikan kesaksian dan dinukil oleh para ulama hadis tentang kisah ini, bahwasanya jenazah itu masih utuh dengan pakaiannya. Sampai Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah bin Haram mati syahid di perang Uhud, mengatakan aku melihat jenazah ayahku waktu dia perang Uhud 50 tahun yang lalu. Itu menggunakan baju warna putih bergaris-garis hitam. Dan dia kena sobekan pedang itu di bagian pelipisnya. Mati syahid radhiyallahu anhu. Maka dia bilang, saya lihat ayahku masih utuh bajunya, seperti baju baru dipakai. Dan tangannya menutup pelipisnya pada saat dia meninggal. Kalau diangkat tangannya, darahnya ngucur. Itu kesaksian Jabir tentang ayahnya. Dan juga para sahabat yang hidup pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Itu ternyata Hamzah masih utuh. Dan ada sahabat-sahabat yang mengenal Hamzah. Karena baru 50 tahun, masih ada yang hidup pada saat itu. Dan mereka disebutkan dalam kisah-kisah ini, pada saat mau dicangkul, mau digali kembali kuburan, itu sempat cangkul menyentuh jempol kakinya Hamzah. Dan ternyata mengeluarkan darah. Setelah 50 tahun lebih. Tidak mungkin apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya salah. Orang-orang beriman yang sudah tersentuh secara keyakinan akan sangat percaya dengan itu. Ada seorang Arab Badui masuk Islam teman-teman di zaman Nabi SAW masih hidup. Tergopoh-gopoh dia lari ke Madinah. Masuk ke Madinah, cari mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Ada utusan Allah di sini? Ada. Datang, ya Rasulullah, saya mau syahadat. Langsung syahadat.
Orang-orang pada tanya, kenapa? Tiba-tiba kau syahadat. Kayak orang yang takut jangan sampai dia tidak sempat syahadat. Maka dia cerita. Dia bilang baru saja terjadi di padang pasir. Saya lagi mengembala domba saya, tiba-tiba ada seekor serigala yang mencuri satu domba saya. Karena dombanya besar, serigalanya lebih kecil dari domba tersebut, maka dia keberatan untuk menarik domba itu. Tapi domba ini masih hidup. Maka kata Badui ini, pengembala domba, saya pun mengejar serigala itu sambil memukulnya. Dan dia melepaskan domba saya masih hidup. Tiba-tiba serigala itu berbicara bahasa manusia. Kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Ini kisah nyata dalam riwayat yang sahih. Maka berkata orang Badui ini, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apakah kau heran dengan aku bisa Allah mudahkan berbicara seperti ini? Sementara kau tidak merasa heran, di kota Madinah ada utusan Allah datang dan masih ada orang yang tidak mengikutinya. Maka gara-gara itu, dia meninggalkan gembalanya lalu pergi syahadat. Waktu Nabi SAW sampaikan, orang-orang pada terdiam. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Artinya apa? Kalian harus percaya informasi ini. Kalau tidak percaya sudah, ini 3 orang ini pasti percaya. Maka orang semua, oh ini berarti kejadian nyata ini. Orang percaya ini adalah syahadat. Salah satu sahabat Abu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, itu seorang Nasrani. Dia pernah naik kapal. Ini sebab dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari panjang lebar tentang kisah Dajjal. Mungkin 3-4 lembar atau lebih kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dihantam ombak kapalnya, tertampar sebuah pulau. Dia lihat ada hewan badannya semua bulu. Kemudian bisa bicara bahasa manusia. Kemudian dia ketemu sama Dajjal di tengah-tengah pulau itu. Ringkas cerita, ketemu sama Dajjal, lalu Dajjal salah satu statementnya mengatakan, apakah kalian sudah beriman kepada Nabi yang keluar jazirah Arab itu? Mereka mengatakan belum. Kata Dajjal, pulanglah, berimanlah kepadanya, karena aku akan keluar nanti di akhir zaman menyebarkan fitnah. Maka tiba-tiba mereka pulang langsung ke Madinah. Waktu saat itu Nabi SAW baru ceritakan kepada para sahabat tentang Dajjal. Akan keluar akhir zaman nanti ada Dajjal buat fitnah dan segala macam. Sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Nabi SAW jelaskan semua. Data Tamim dari syahadat. Ceritakan ya Rasulullah, saya masuk Islam gara-gara ini. Maka Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpul semua muslimin. Dengar, orang ini Allah pertemukan dengan Dajjal yang saya ceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan subhanallah yang telah membenarkan apa yang disampaikan. Orang-orang yang beriman beruntunglah. Dia yakin dengan masalah itu. Ada seorang salafus saleh dari kalangan tabi'in dulu. Tapi saya tidak terlintas sekarang namanya tentunya. Diceritakan oleh Ibnu Rajab juga dalam buku itu. Seingat saya. Dia bilang orang ini tiba-tiba menangis terisak-isak pada saat jenazah adiknya dimasukkan ke kuburan. Padahal dia seorang alim. Dia tahu. Kita kan tidak boleh niyaha. Memukul-mukul badan, menarik rambut, teriak-teriak, doain yang tidak benar. Menyesal-menyesal kenapa si fulan mati. Tidak boleh. Teteskan air mata iya, tapi teriak-teriak ini nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayit tersiksa dengan niyaha itu. Maka orang ini pulang, dia nggak bisa kontrol dirinya, terisak-isak nangis. Murid-muridnya pada katakan, wahai imam, wahai guru kami, bukankah anda menyampaikan kalau Nabi SAW melarang untuk seperti ini? Bagaimana bisa anda lakukan? Apa yang anda khawatirkan? Maka kata dia, kisahnya demi Allah dia bilang, waktu kalian tadi ikut mengantar adik saya ke kuburan, kemudian kalian meninggalkan saya tertinggal sendiri dengan niat ingin mendoakan adik saya. Pada saat sudah tidak ada di kuburan kecuali saya sendiri, saya mendengarkan teriakan minta tolong dari dalam kuburan adik saya dan saya kenal itu suara adik saya. Maka dia bilang saya pun menggali kuburan tersebut, tiba-tiba pada saat saya tiba di jenazahnya saya temukan di atas dada adik saya rantai besi yang masih menyala dengan api, merusak tubuhnya. Maka aku pun berusaha untuk menarik rantai tersebut dan lihat ini telapak tanganku. Semuanya jadi luka bakar. Maka aku pun menangis karena melihat bagaimana kondisi adikku yang sedang disiksa. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW melewati kuburan, lalu mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Kita nggak bisa lihat, tapi wahyu menyampaikan. Dan mereka berdua disiksa bukan karena hal yang dianggap besar, tapi itu besar sebenarnya di sisi Allah. Yang satu suka adu domba, membuat orang berantem satu sama yang lain, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Fenomena-fenomena ini teman-teman, fakta-fakta yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dan sekian banyak tentunya berita-berita seperti ini.